peristiwanya. Peristiwa apa? Peristiwa Bojong Kokosannya. Iya. Ya makanya tadi saya kasih waktu untuk cari tentang pertanyaannya supaya akurat ya. Kalau informasi tentang museum ini banyak informasi tentang pembangunannya, bagaimana pendirinya atau sejarahnya, kan banyak bagian-bagiannya yang harus diceritakan. Saya awali dari pembangunannya. Museum Bojong Kokosan ini didirikan oleh para pelaku sejarah dalam peristiwa Bojong Kokosan, para veteran perang yang terlibat dalam peristiwa perang Bojong Kokosan yang terjadi pada tanggal 9 Desember. Pada sekitaran tahun 80 mereka bereuni, para pelakunya ini yang masih hidup sampai tahun itu mereka bereuni dan membuat satu yayasan namanya Yayasan Juang 45. Nah, disitulah tercetus ide untuk mendirikan Museum Palagan Bojong Kokosan. Dibangunlah hingga selesai tahun 1992 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu Bapak Yonggi S. Itu sejarah pembangunannya. Dan sekarang sejarah tentang peristiwa apa isi daripada museumnya yang tadi dibangun. Pasti ada isinya. Apa museumnya ini? Yaitu menceritakan tentang peristiwa pertempuran yang terjadi pada tanggal 9 sampai 12 Desember di wilayah Kabupaten Sukabumi, atau disebut juga dengan perang Konvoy. Ada sebutan lain, ada perang Panjang, ada The Fighting For, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi pada masa perang kemerdekaan, di mana pada saat itu setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus berperang kembali karena datangnya sekutu yang membawa serta Belanda setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dalam rangka menguasai kembali Indonesia, sehingga terjadilah berbagai perlawanan karena kita dalam posisi sudah merdeka, sehingga perlawanan itu diartikan juga demi mendapatkan kedaulatan bangsa atau mendapatkan pengakuan dunia. Itu sejarahnya singkatnya. Lanjut. Tindakan seperti apakah yang akan dilakukan agar museum ini tetap terjaga? Tindakan apa saja agar museum ini Tetap terjaga. Kalau dari pertanyaannya berarti harus ada yang jaga ya, gitu intinya. Tapi banyak aspek yang harus dipenuhi seperti konservasi, edukasi. Nah, termasuk hari ini adik-adik kesini ditemenin saya itu dalam rangka edukasi untuk memperkenalkan informasi yang ada di Museum Bojong Kokosan. Pertama itu untuk melestarikannya, terus ada konservasi, bagaimana kita merawat koleksi-koleksi yang ada di Museum Palagan Bojong Kokosan ini, sehingga pengelola museum dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan tugas kepada staf-stafnya untuk bekerja sama setiap harinya dari Senin sampai Jumat itu mengelola setiap jengkal daripada luas Palagan Bojong Kokosan yang luasnya hampir 3,5 hektar ini, termasuk di dalam museumnya atau di luar dan berbagai fasilitas. Nah, ini dalam rangka melestarikan sejarah perjuangan bangsa. Properti yang ada di dalam museum ini merupakan asli atau duplikat? Properti. Seperti senjata-senjata. Properti. Kalau properti itu bahasanya keseluruhan. Properti lemari juga properti. Nah, terus meja, kursi itu namanya properti. Kalau lebih spesifik lagi
Jadi maksud Ade mungkin lebih ke koleksi. Oh ya. Koleksi. Lihat bahwa generasi penerus ini harus mengenal sejarahnya. Pak, bagaimana cara Bapak menarik para pengunjung untuk datang ke sini? Nggak tarik aja. Tarik aja. Bagaimana kita meningkatkan pengunjung di Museum Pesan ini dengan berbagai cara, terutama kita mengikuti arus teknologi, arus kemajuan zaman seperti maraknya media sosial. Kita coba bikin websitenya, kita aktif di berbagai media sosial agar informasi itu tersampaikan. Terus kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk membuat berbagai kegiatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.